Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik kawan-kawan semua, di pertemuan ini saya akan jelaskan tentang pendekatan puasa dalam bimbingan konseling ya Islam. Puasa sebagaimana kita ketahui dalam Islam merupakan rukun Islam yang keempat ya setelah zakat. Ada juga yang menaruhnya di urutan ketiga ya. Di syahadat, salat, zakat, puasa. Ada yang mengurutkan syahadat, salat, puasa, zakat ya. Nah, puasa hukumnya wajib ya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, Al-Baqarah 183. Puasa itu ada dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa secara istilah itu adalah menahan diri, ya, menahan diri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, berkaitan dengan puasa, ya, sebetulnya sudah banyak penelitian yang dilakukan, termasuk orang Barat sendiri, Yuri Nikolaev melakukan penelitian tentang puasa. Jadi dia gunakan pendekatan puasa ini untuk menyembuhkan kliennya. Ya, dia seorang psikolog berkebangsaan Rusia. Jadi dia di rumah sakit jiwa pada klien-klien atau pasiennya itu diterapkan puasa untuk menyembuhkan mereka. Tapi puasanya berbeda dengan model puasa kita orang Islam. Puasanya masih boleh minum air, ya, kemudian waktunya sama dengan kita dan tidak boleh makan. Ya, tidak boleh makan. Kemudian berhubungan suami istri tidak boleh. Nah, kemudian niat, ya, dari segi niat juga jelas bahwa ini berbeda dengan niat kita orang Islam, ya. Nah, ini menunjukkan dari penelitiannya membuktikan banyak terjadi efek positif, ya, kesembuhan pada kliennya, ya, bahkan yang sebelumnya dengan terapi barat tidak sembuh, dengan puasa bisa sembuh, dan yang sebelumnya kambuhan sekarang bisa sembuh permanen. Jadi hasil penelitian menunjukkan begitu. Ini bisa di searching penelitiannya di internet, ya, itu sudah banyak jadi baca dan jadi referensi berbagai penelitian. Nah, dari Yuri Nikolaev ini kita bisa belajar bahwa sebetulnya kalau terapi puasa ini atau pendekatan puasa ini kita lakukan dalam Islam dan sesuai dengan ajaran Islam, kita meyakini bahwa ajaran Islam kan penuh hikmah, banyak hikmah. Tentu dampak positifnya jauh lebih baik dibandingkan model puasa orang Barat atau model puasa yang diterapkan oleh Yuri Nikolaev tadi. Ya, makanya saya akan memberikan sebuah penjelasan singkat yang mungkin menjadi ide-ide nanti untuk mengembangkan bagaimana puasa ini dijadikan sebagai terapi dalam bimbingan konseling maupun dalam psikologi Islam. Ya, pertama kita lihat dulu apa manfaat puasa dari segi kesehatan fisik, ya, maupun psikis manusia. Ini menurut Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ya. Beliau menulis dalam bukunya, yang pertama, hikmah puasa mengistirahatkan pencernaan perut dari kelelahan bekerja yang terus menerus, karena selama setahun kemudian diistirahatkan sebulan, mengeluarkan sisa makanan dari dalam tubuh, memperkuat badan dan bermanfaat pula bagi penyembuhan berbagai penyakit. Ya, ini sudah banyak dibuktikan. Puasa kadang bisa menyembuhkan penyakit lambung, ya. Orang yang tidak puasa biasanya sakit lambung, ketika puasa nggak sakit lambung. Di samping itu, puasa juga mengistirahatkan kaum perokok dari kecanduan rokok dan dapat membantu dalam upaya meninggalkan. Ini mirip behavioral therapy. Ya, selama puasa kan nggak boleh merokok, ya. Jadi bagi orang yang candu rokok, ketergantungan rokok, maka pendekatan puasa ini pun saya kira cukup bermanfaat. Karena nggak boleh merokok, kan? Ya, harus ditahan. Dan ini bisa menjadi terapi. Ya. Terapi mirip behavioral therapy. Ya. Kedua, puasa merupakan sarana latihan bagi jiwa untuk membiasakan berbuat kebaikan, disiplin, ketaatan, dan kesabaran. Jadi kita dilatih, ya, diedukasi untuk melakukan kebaikan. Lihat, tadi saya di perkuliahan sebelumnya saya sampaikan bahwa penyebab dosa itu adalah keburukan-keburukan yang kita lakukan. Nah,
Kalau kita sering melakukan kebaikan, di setiap hari-hari kita diisi dengan kebaikan, maka yang ditimbulkan adalah kebahagiaan. Karena kebaikan itu dampaknya kebahagiaan hati. Nah, dalam puasa kita dilatih untuk melakukan kebaikan, bahkan diganjar oleh Allah dengan pahala berlipat ganda. Nah, ini menandakan bahwa latihan yang paling bagus untuk menyembuhkan jiwa itu adalah dengan latihan puasa. Ya, latihan puasa. Ya. Karena ada anjuran-anjuran baik. Ya. Kemudian orang yang berpuasa yang ketiga merasakan adanya persamaan dengan saudaranya yang tidak berpuasa. Ya, ini terapi sosial, bahwa tidak ada perbedaan di mata Allah antara yang kaya dan yang miskin. Ya. Kemudian ada di situ siapa yang yang memberi makan orang berbuka, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Nah, ini kan menunjukkan kepedulian kita terhadap orang lain. Ya, jadi Allah motivasi terus. Kemudian merasakan adanya kesatuan Islam yang menyeluruh, semua wajib puasa. Kalau sudah mencapai syarat wajibnya, ya. Jadi nggak ada pengecualian, orang kaya, pejabat nggak kecuali. Ini kesetaraan sosial, ya. Sehingga dia ikut merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Ini membangun social sensitivity, ya. Sensitivitas sosial kita dibangun dengan puasa. Terapi sosial. Yang kemudian yang keempat, dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa orang berpuasa dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, kalau dosa diampuni, jiwa menjadi tenang. Dia nggak khawatir lagi, nggak cemas lagi. Ini efek dari pengampunan Allah. Jadi dari hikmah ini bisa kita lihat bahwa pendekatan puasa itu sebetulnya efektif kita gunakan untuk menyembuhkan penyakit jiwa, membimbing orang supaya normal cara hidupnya, supaya baik cara hidup, supaya soleh cara hidup. Ya, maka tidak menjadi persoalan kemudian kalau orang datang klien konsultasi menghadapi masalah dan lain, ya kita anjurkan puasa, kita sampaikan hikmah-hikmahnya, kita ajari dia selama berpuasa berbuat baik sehingga hatinya tenang. Dan insya Allah kalau dia lakukan sungguh-sungguh betul-betul, dampak dari puasa itu akan dia rasakan ke dalam hatinya. Dia akan merasa tenang, merasa bahagia, ya, tidak lagi cemas, tidak lagi khawatir. Dan ini menenangkan jiwa. Ya, ini bisa mendidik kepribadiannya menjadi pribadi yang lebih baik. Puasa menjadi terapi dari pribadi buruk menjadi pribadi baik. Tidak jarang kita lihat orang yang perilaku buruk selama 11 bulan selain puasa, pas bulan puasa berhenti dia melakukannya. Ini bukti bahwa ajaib puasa ini bisa membuat orang berhenti dari kebiasaan buruk. Yang perokok menjadi berhenti merokok di siang hari. Ya, ini luar biasanya puasa. Jadi kalau kita terapkan, insya Allah ini ampuh ya dan bermanfaat sekali untuk kesehatan jiwa manusia. Ya, bisa menumbuhkan kepribadian atau merubah kepribadian orang dari buruk menjadi baik. Kemudian puasa juga memupuk kecerdasan sosial. Kita dibuat peduli dengan orang lain, dengan saudara, dengan tetangga kita. Kita dibuat merasa setara, enggak berbeda-beda di mata Allah. Kadang kecemasan dan ketidaksehatan jiwa itu berasal dari interaksi sosial kita dengan orang lain, buruknya akhlak kita kepada orang lain, tidak pedulinya kita kepada orang lain. Nah, dalam puasa kita diajarkan peduli kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Karena kalau berbuat buruk, pahala puasanya berkurang dan itu ditakuti orang jika dia punya keyakinan itu. Ya, kemudian bisa menyembuhkan penyakit jiwa. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya, hasil penelitian dari Pak Subandi. Ya, dia mengatakan bahwa efek positif puasa secara fisik dan psikologis telah diakui oleh para ahli. Salah satu diantaranya adalah untuk mengontrol hawa nafsu. Penyebab sakit jiwa itu adalah syahwat, nafsu yang tidak terbendung, terkendali. Ya, maka untuk tujuan terapi puasa dapat digunakan untuk mengontrol diri dari jenis hawa nafsu tertentu. Jadi hawa nafsu yang buruk tadi. Jadi puasa bisa digunakan untuk mengendalikan itu. Orang misalnya suka berantem dengan tetangganya, ya, cekcok terus dengan tetangga, dengan anak, istri dan sebagainya. Suruh puasa. Sehingga dia bisa menahan diri, menahan mulutnya untuk tidak berkata kotor, untuk tidak menanggapi cekcok tadi. Nah, ini. Kemudian juga Abdel Daem Al-Kahel tahun 2012 pernah meneliti, dia membuktikan bahwa puasa itu bisa mengatasi gangguan psikologis seperti skizofrenia, orang gila, bisa disembuhkan dengan puasa. Ya, bisa distabilkan jiwanya dengan puasa. Ya. Kemudian Yuri Nikolaev juga
ya, yang tadi saya bilang dia meneliti, dia seorang manajer di Fasting Center International di Moscow Psychology Institute, ya, pusat puasa internasional, kira-kira begitu lembaganya di Moskow. Nah, dia meneliti 70.000 orang lebih dengan mengalami gangguan kejiwaan yang bermacam-macam diobati dengan puasa. Ini silakan baca bukunya atau jurnalnya, ya. Nah, ini bukti-bukti ilmiah yang sudah dilakukan oleh para ahli tentang puasa. Jadi pendekatan puasa ini bisa kita lakukan dalam proses bimbingan dan konseling. Nah, mestinya dalam bimbingan konseling Islam kita memakai teknik-teknik seperti ini, pendekatan-pendekatan seperti ini, sehingga lebih lebih menyentuh kepada jiwanya, karena dia seorang muslim, ya, lebih menyentuh jiwanya. Jadi sadarkan kembali tentang hakikat dirinya, siapa dia, apa tujuan hidupnya, ya. Jadi mestinya ini kita gali lagi, kita lakukan lagi, kita teliti lagi, ya. Dan di antara para ahli sudah banyak meneliti dan bisa kita baca dari jurnal-jurnalnya. Baik, saya kira itu, ya, singkat mengenai bagaimana pendekatan puasa di dalam bimbingan dan konseling. Saya kira itu saja, ya, untuk tambahan dari materi perkuliahan, ya, review dari perkuliahan kita. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.